Oke, sekarang kita lanjut lagi ke silabus selanjutnya, materi selanjutnya itu kita akan, memasuki Object Oriented Programming. Apa itu OOP ya? Nah, jadi di sini ada materinya, kita masuk ke materi OOP. Nah, ini di sini ada pengertiannya ya. Mungkin ini pengertian secara singkatnya ya. Jadi OOP itu ya, atau kita bisa sebut sebagai dengan Object Oriented Programming ya, kalau kita singkat jadi OOP. Merupakan sebuah paradigma nih ya, pemrograman berorientasi objek nih, ingetin ya, berorientasi objek. Jadi tujuannya buat apa? Biar codingan kita atau project kita itu lebih mudah untuk digunakan atau juga dibaca atau juga di maintenance gitu ya. Jika dianalogikan OOP itu kayak gimana konsepnya, gambarnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jualan ya, tanpa konsep OOP ya, tanpa orientasi berbasis objek, maka jualan kita jadi amburadul nih ya, jadi kayak kecampur-campur ya. Nah ini jadi sulit ya, sulit kita mencarinya, sulit untuk menemukan atau memelihara dan lain sebagainya itu sulit ya. Jadi kita si pelanggan juga bingung ya, atau orang lain juga bingung ngelihat kita mau nyari kaos kaki di mana nih, kita mau nyari celana di mana nih, ya udah yang selihatnya aja gitu. Nah ini kurang rapih. Nah kalau dilihat dari gambar di atas itu analogi project kita tuh tanpa konsep OOP gitu. Nah, kalau kita mau berdasarkan orientasi sebuah objek ya, jadi kita di sini nggak misahin baju mana, celana mana, kaos kaki mana, kerudung mana, atau hijab. Nah, itu nggak dipisah-pisahin ya. Jadi kalau misalnya di OOP itu kita analogiin, baju itu sebuah objek, celana juga objek ya, kaos kaki juga objek dan seterusnya. Jadi kalau semuanya itu adalah sebuah objek, maka kalau misalnya kita menerapkan konsep OOP ini akan lebih indah dan rapih kayak gini contohnya ya. Jadi ini adalah analogi kita berjualan dengan konsep OOP. Jadi kita udah pisahin nih, yang mana yang baju baju cewek atau kaos oblong biasa gitu. Terus yang mana bagian celana levisnya atau baju muslim. Nah, ini semuanya jadi rapih. Nah, ini baru analogi di berjualan pakaian ya. Nah, kalau misalnya di codingan juga sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya project, kita menerapkan konsep OOP, nah itu project kita tuh jadi lebih rapih, jadi gampang di maintenance, jadi gampang dibaca kalau misalnya kita kerja sama tim ya. Misalnya kita kerja di perusahaan, nah konsep OOP ini pasti banget diterapin di para developer timnya ya. Jadi biar satu orang, satu developer dengan developer lain itu saling mengerti. Nah ini kita harus menerapkan konsep OOP ini. Jadi jangan kayak gini, nanti orang lain tuh jadi bingung maintenance-nya gitu. Nah ini adalah introduction tentang OOP. Jadi konsepnya adalah kita membuat ya, jadi semuanya itu serba objek ya. Jadi di sini adalah pakaian, pakaian itu adalah objek. Misalnya dia punya jualan yang lainnya, misalnya jualan apa ya? Jualan parfum gitu. Misalnya dia jualan parfum. Nah, parfum itu adalah sebuah objek. Nah, ntar ada lagi di dalam parfumnya ada objek lagi. Jadi diperkecil gitu. Kalau di kayak gitu jadi lebih rapih. Nah, kalau ini kan bagian pakaian, nah ntar pakaian dari kategori pakaian itu ada objek baju, ada objek kaos, ada objek celana dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai semuanya adalah objek gitu. Oke, ini adalah konsep tentang introduction OOP. Semoga bisa mudah ditangkapnya nih. Ya, nanti next kita akan masuk gimana sih cara penggunaan OOP di codingan kita.